Halo, assalamualaikum. Buat kalian pengguna HP Redmi Note 9 Pro, ini saya mau coba-coba iseng saja ini ya. Jadi ini kan saya pakai ROM Indonesia ya. Di ROM Indonesia itu kan belum ada update MIUI 13. Masih versi MIUI 12.5, 12.5.4. Ini khusus ROM Indonesia ya. Saat ini per 21 September ini belum ada update MIUI 13. Mudah-mudahan secepatnya kalau yang pengen update ya. Jadi di sini saya pakai RJZ IDXM. ID ini adalah kode untuk ROM Indonesia ya, ID. Androidnya masih Android 11. Nah, kebetulan ini di situsnya download ROM MIUI ini ada update buat MIUI 13 buat Redmi Note 9 Pro, tapi yang ROM EEA. ROM EEA ini ya, atau ROM Eropa versinya 13.0.1.0 ya, SJZ EUXM. Ini MIUI, ini salah, ini ada yang salah. Kemungkinan ada yang salah, ini MIUI-nya harusnya MIUI 13, Android-nya 12. Jadi ROM recovery-nya sudah ada, ROM fastboot-nya pun sudah ada. Kalau mau coba kalian install MIUI 13 yang versi Eropa atau EEA ini, bisa kalian menggunakan fastboot ROM, install lewat Mi Flash Tool, UBL dulu ya. Pakai PC itu lebih aman ya. Bisa juga kalian menggunakan trik rename ROM. Entah bisa atau enggak, tapi ini saya baru coba ya di Redmi Note 9 Pro ini untuk trik rename ROM, pindah dari ROM Indonesia ke ROM EEA atau ROM Eropa MIUI 13. Jadi akan saya coba install MIUI 13 Eropanya ya, pakai trik rename ROM. Ini kebetulan Redmi Note 9 Pro saya belum UBL ya. Jadi sekali lagi untuk lebih amannya, kalau kalian pengen pindah-pindah ROM, pengen downgrade ROM, lebih baik kalian tuh UBL dulu, nanti downgrade-nya lewat PC, itu lebih amannya ya. Tapi kalau kalian memang sudah teruji mentalnya, kalau pengen coba-coba pakai trik rename ROM, silakan saja ya. Nanti resiko ditanggung masing-masing, soalnya ada beberapa kasus pakai trik rename ROM itu ada yang bootloop lah, ada yang heartbreak lah. Kebetulan saya tiap kali pakai trik rename ROM itu selalu lancar, kebetulan saja sih ya. Jadi nggak pernah bootloop, paling ya mentok ke recovery, mode recovery itu cuma wipe all data selesai sudah ya. Oke, di sini saya akan mencoba trik rename ROM. Pastinya butuh dua recovery ROM ya. Satu ROM pancingan, anggap saja ini istilah saja ya, ROM pancingan, satunya ROM tujuan. ROM pancingan itu adalah ROM latesnya sesuai ROM yang kalian pakai regionnya ya. Kalau kalian pakai ROM Indonesia misalkan RJZ IDXM ID, kalau kalian pakai ROM ID atau ROM Indonesia, kalian cari ROM latesnya, ROM pancingannya itu yang ROM ID juga ya. Kalian cari di sini. Nah, di sini ROM Indonesia RJZ IDXM. Misalkan kalian kalau pakai RJZ MIXM MI, kalian pakainya ROM yang global, RJZ MIXM untuk ROM yang latesnya ya. Jadi kalian pakai yang ROM global lates sama ROM tujuan. Oke, di sini saya pakai ROM Indonesia, jadinya saya pakai ROM MIUI 12.5.4 yang lates ya. Untuk lebih jelasnya kalian cek di history ini, history. Nah, di sini kalian pilih yang lates, ROM pancingannya cari yang lates. 12.5.4.0, pilih yang recovery, kemudian tap di download untuk mendownload ROM. Kemudian ROM tujuan, di sini saya contohkan ROM tujuannya kan mau ke MIUI 13, tapi sebenarnya terserah mau ke MIUI 13 bisa, mau ke MIUI 12.5 region lain, Eropa, global, India dan lain bisa juga ya. Ini saya contohkan mau ke MIUI 13 ya. Jadi saya pilih yang lates ini. Saya download yang recovery, kemudian tap di download untuk mendownload ROM. Oke, di sini saya sudah download ROM. Biasanya kalau kalian downloadnya lewat HP kan biasanya filenya ada di folder download ini ya. Kalian pindahkan file ROM-nya, kalian taruh di internal storage gini, taruh di luar sini ya. Untuk mencegah kalau error jalur salah. Jadi kalian pindahkan ke internal storage, jangan ke dalam folder download. Oke, lanjut. Di sini saya sudah download ROM EEA, ROM Eropa MIUI 13.0.1 dan ROM latesnya Indonesia 12.5.4.0. Pokoknya nanti kalau yang latesnya sudah berubah, misalkan ROM Indonesia yang latesnya kok 12.5.6 misalkan ya pakai yang 12.5.6 yang lates pokoknya. ROM pancingan, kalau ROM tujuan nggak harus yang lates, bebas. Kalau yang ROM pancingannya wajib yang lates. Sebelum kita ke proses trik rename-nya, proses pindah ROM-nya ya dari ROM Indonesia ke ROM Eropa EEA, alangkah lebih baiknya kalian backup dulu kalau misalkan ada data-data penting di internal storage.
untuk jaga-jaga saja, siapa tahu kereset HP-nya. Tapi biasanya kalau pengalaman saya sih kemarin yang di Redmi Note 10 Pro pindah dari ROM Indonesia ke ROM Eropa itu nggak mereset HP. Tapi alangkah baiknya kalau kalian jaga-jaga saja ya, siapa tahu kereset HP-nya, ada file penting di internal storage, file-file foto, video yang penting di internal storage. Kalau kereset kan kehapus semua, jadi sayang. Kalian backup dulu, kalian taruh di micro SD dulu ya, atau di OTG. Oke, lanjut ke step selanjutnya. Jadi kalian rename dulu ya, kalian masuk ke file manager ini, rename ROM yang latest Indonesianya, yang latest di rename, more, rename. Jadi misalkan biar gampang ya, ini misalkan saja tapi terserah, misalkan A, nama ROM-nya jadi a.zip, kemudian oke. Untuk yang ROM tujuannya nanti saja di rename-nya, kita masuk ke settings, kemudian about phone, kemudian MIUI version, kemudian tab 3 titik di kanan atas ini, pilih choose update package ya. Kalau belum ada choose update package atau pilih paket pembaruan, kalian tap beberapa kali logonya ini ya, sampai muncul additional update fitur are on. Tap beberapa kali, nanti kalian tap lagi 3 titik, baru muncul menu choose update package. Kalian pilih choose update package gini, cari ROM yang sudah di rename A tadi ya, a.zip, kemudian oke. Oke, ini getting info, butuh koneksi internet untuk trik rename ini. Kemudian ini muncul peringatan reboot and update ya. Jadi kalau Redmi Note 9 Pro ini bisa muncul reboot and update, kemungkinan besar bisa pindah ROM atau downgrade atau pindah ROM MIUI 12.5 ke MIUI 13. Ada beberapa tipe HP Xiaomi yang nggak ada tulisan reboot and update, tapi cuma update saja. Biasanya nggak bisa. Kalau cuma tulisannya cuma update saja, biasanya nggak bisa, gagal. Tapi kalau ada tulisan reboot and update ini harusnya bisa. Nanti kita coba. Ini jangan kalian tap apapun, kalian masuk ke file manager lagi ya. Ke file manager lagi, kalian rename lagi yang a.zip ini, kalian rename. Jadi misalkan b.zip ya, b.zip misalkan ya. Oke. Kemudian ROM tujuannya kalian rename jadi a.zip, a.zip gini. Oke, tuker nama ya. Kita masuk ke update-nya lagi, kemudian baru kalian tap reboot and update. Ini decrypting dulu, baru nanti ke proses update-nya ya. Proses pindah ROM-nya harusnya bisa, mudah-mudahan nggak bootloop. Jadi ini nanti waktu restart kita cek di atas ini nggak ada logo gembok yang terbuka, berarti belum UBL. Oke, decrypting 100% ya. Ini mulai restart ya, reboot ya. Waktu masuk ke logo, kalau nggak ada gembok terbuka berarti belum UBL. Nah ini nggak ada ya gembok terbuka ya, berarti belum UBL. Oke, ini proses update ROM-nya atau proses pindah ROM-nya. Ditunggu saja. Oke, kalau bisa jalan di 8, 9, 10% berarti harusnya sukses ya. Mudah-mudahan nanti bisa sukses 100%. Ada beberapa juga yang mengalami ini prosesnya cepat kemudian restart sendiri, itu berarti gagal, nggak bisa pakai trik rename. Yang prosesnya cepat berarti nggak bisa pakai trik rename. Kebetulan ini jalan lancar, harusnya lancar, mudah-mudahan saja. A few moments later. Oke, biasanya sudah di 89-90% ini lebih cepat nanti. Nah, 99%. Oke, ini logo Mi-nya sudah berubah ya. Berarti ini sudah pindah ke MIUI 13. Biasanya kan MIUI warna putih, sekarang Mi seperti ini. Dan di MIUI 13 ya memang seperti ini. Logo bootnya seperti ini. Mudah-mudahan nggak masuk ke recovery. Kita tunggu saja. Oke, bisa sampai loading seperti ini ya. Berarti nggak masuk ke recovery mode, aman ini ya. Berarti ini langsung nanti masuk ke home screen langsung ya, nggak perlu pengaturan awal, nggak perlu. Tinggal nanti cek aja. Jadi memang bootingnya kemungkinan ya agak lama sedikit ya, karena dia upgrade dari Android 11 ke Android 12. Dan juga upgrade MIUI ya, MIUI 12.5 ke MIUI 13 jadi bootingnya harusnya ya lebih lama dikit.
Jadi sabar, ditunggu sampai nanti masuk ke home screen lagi. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen lagi. Jadi waktu bootingnya kurang lebih 4 menitan lah. Cek, ini NFC nyala. Android, penyiapan Android agak lama biasanya. Loading dulu, ini finishing system update. Kemudian ini loading launchernya juga, loading Android juga. Ya, seperti ini. Oke, sip, mantap. Aman ya? Nggak masuk ke recovery mode, masuk langsung ke home screen. Kita cek untuk versi MIUI-nya di settings. Kemudian about phone, oke, sip, mantap. Sudah di MIUI 13 ya, versinya 13.0.1.0 SJZ EUXM. Berhasil ke ROM Eropa atau ke ROM EEA. Android versionnya Android 12. Oke, sip, mantep. Aman ya berarti ya. Berarti buat Redmi Note 9 Pro ini bisa melakukan atau dilakukan trik rename, pindah-pindah ROM, downgrade, upgrade, pindah region ROM dari Indonesia ke global, ke Eropa maupun sebaliknya ya. Oke, sukses ya. Jadi perubahan yang paling mencolok nanti kalau kalian pindah ke ROM global atau ke ROM Eropa, jadi untuk aplikasi telepon dan message-nya dan kontaknya juga ya. Jadi akan pakai aplikasi bawaan Google. Jadi aplikasi bawaan MIUI nanti nggak bisa dibuka, force close. Kalau misalkan di sini masih ada aplikasi telepon, message, kontak bawaan MIUI, nanti nggak bisa dibuka. Jadi aplikasi bawaan MIUI kalian hapus saja ya, kalian tahan gini, uninstall saja untuk aplikasi khusus aplikasi telepon, message, kontak bawaan MIUI. Di ROM global atau di ROM Eropa itu pakainya aplikasi Google ya. Teleponnya aplikasinya Google, message-nya juga aplikasinya Google. Jadi kadang ada yang tanya, loh kok aplikasi teleponnya dan aplikasi SMS-nya kok nggak bisa dibuka? Itu karena kalian bukanya yang aplikasi bawaan MIUI. Jadi di ROM global nggak bisa dipakai. Oke, sukses ya. Jadi ya, buat pengguna Redmi Note 9 Pro, sukses pindah ROM dari ROM Indonesia ke ROM Eropa, dari MIUI 12.5 ke MIUI 13 Eropa atau EEA. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Silahkan like dan share video ini kalau memang video ini bermanfaat. Yang belum subscribe channel Sigit Praso, silahkan di subscribe dulu, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.